Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Lalu kupayun menggalang sami-sami manjatkan puja sedang puji kehadirat Allah Rabbul Izzati. Karena alhamdulillah dengan ihsan, dengan cuaca yang alhamdulillah tidak sampai lagi berhenti. Tapi itu adalah nikmat dari Allah. Alhamdulillah nggak berhenti. Coba dengan cuaca ini kurang tengah diri sendiri dari masalah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kumpulan kita pada kesempatan hari ini dibarengi dan dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curah pada junjungan alam Habibullah Habibuna Nabiullah Sayyidul Alamin, penghulu alam semesta, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu semua yang saya hormati dan saya muliakan, insyaallah Allah muliakan. Seperti biasa sebelum dimulai kita rutinkan membaca Asmaul Husna, kemudian nanti dilanjutkan dengan baca sholawat, satu kali sholawat tariyah dan dua kali sholawat syifa atau tidur. Ya
Oh
Ibu-ibu yang saya hormati, hari ini kita memasuki hari kelima atau keenam di bulan Muharram 1448 Hijriah. Sebentar lagi kita memasuki hari yang ke-10 di bulan Muharram. Dan hari yang ke-10 itu disebutkan di kitab-kitab itu adalah hari yang disebutkan hari kegemilangan para nabi yang kita sebut dengan Asyura, yang diambil dari kata Asyarun, yaitu 10 Muharram. Khusus hari ini kita akan bahas tentang 10 Muharram karena bertepatan jatuhnya di hari Jumat depan atau hari Sabtu, ada yang Jumat atau ada Sabtu, sehingga kita akan bahas gitu ya. Kalau tadi subuh saya membahasnya dari segi hakikat, hari ini kita bahas salah satu kejadian yang terjadi luar biasa pada tanggal 10 Muharram itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya, berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu semuanya, sebagian ulama di kitab ini membuat syair resahnya begini: Yaumi Asyura asyurun tatasir bihasnatani wa laha
wasal yatim tasaddaq wa tasil wasi'al iyal qalbi jufra wa suratul ikhlas alfan tasil. Kita coba lihat ya. Ternyata ibu ulama-ulama terdahulu di bulan Asyura di 10 Muharram itu ada beberapa hal yang dilakukan keutamaan. Ini tidak usah dicatat ya, panjang ada 10. Saya bacakan dulu supaya apa saja: puasa, sholat, bersilaturahmi, mengunjungi ulama, kemudian di sini ada memakai celak, kemudian mengusap anak yatim, bersedekah, mandi, kemudian memperluas nafkah keluarga, kemudian potong kuku, baca surat Ikhlas, Al-Ikhlas. Nah, Pak Ustaz, ada yang bertanya ini, Pak Ustaz itu kan dari hadis doi, Pak Ustaz. Nah, kalau ada yang bertanya begini, itu yang diamal-amalkan kayak mengusap anak yatim dan sebagainya, itu udah hadisnya doi, Pak Ustaz. Ibu-ibu perhatikan, ini kita jangan lemah dengan ada yang kata-kata seperti itu. Perhatikan, orang-orang ahli hadis ini sebagai apa ya, tasyakur bin nikmah saja. Saya belajar dengan orang ahli hadis. Beliau adik saya. Alhamdulillah beliau belajarnya di Al-Azhar, belajarnya tafsir hadis dan tafsir Quran. Jadi begini, hadis doi, semua ahli hadis sepakat itu boleh diamalkan untuk fadilah amal. Nah, jadi untuk fadilah amal nggak masalah, pakai saja. Yang tidak boleh dalam hal akidah. Contoh akidah, Allah lagi ucap-ucapan di aras, itu tidak boleh. Ya, itu akidah. Tapi untuk fadilah amal seperti ini, itu boleh dilakukan. Itu hadis dong. Hadis dong disebut lagi umpamanya. Ini supaya kita paham betul. Baik, ada orang, mungkin ibu-ibu dari sini dapat kabar ke saya, bapaknya, ibu-ibu, Ustaz, apa? Tuh di daerah Pasteur ada kecelakaan. Karena saya percaya dengan ibu-ibu, maka disebut kabarnya itu sahih. Nah, hadis sahih itu kumaha dong, contohnya dia. Saya dapat kabar dari siapa? Dari orang yang nggak pernah ke masjid. Kemudian orang ini biasanya suka melakukan hal-hal yang kurang pantas, contoh minum sambil berdiri, makan sambil berdiri, gitu ya. Nah, orang ini yang dari luar sini bilang ke saya, Ustaz, di Pasteur ada kecelakaan. Benar tuh, di Pasteur yang kecelakaan. Sama tadi kata ibu-ibu di sini juga ada kecelakaan. Tapi ini yang meriwayatkannya orang yang tidak percaya. Tapi benar ada kejadian itu disebut dengan hadisnya bukan sahih, tapi turun menjadi hasan atau dhaif begitu. Karena jadi sebenarnya hadis dhaif itu ada cuma yang meriwayatkannya bukan orang yang terpercaya. Harusnya, jadi upami hadis itu lakukan sejauh itu fadhilul amal, keutamaan beramal. Terus, nah ini di sini aja kan supaya di YouTube. Mereka mau hadis itu jangan percaya kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah boleh dipakai untuk fadhilul amal. Mudah-mudahan clear, tidak ada masalah. Apalagi di sini Bu. Ini yang paling senang biasanya ibu-ibu ya. Ustaz itu yang nomor 7 apa?
Yang lainnya doing nggak mau, ini yang nomor 7 yang mana? Memperluas nafkah keluarga. Ini makanya sorry sudah ibu-ibu. Nah ini yang ini katanya. Nah ternyata ibu di kitab ini dikisahkan, diceritakan oleh ulama. Justru itu yang harus diperbanyak ketika 10 Muharram itu fadilahnya besar. Apa itu memperluas nafkah keluarga? Artinya menyenangkan istri. Dan saya udah kebayang kalau ditanya pasti jawabannya sama. Ini diceritakan, belikanlah sesuatu yang bisa membuat istri senang, istri bahagia. Saya tanya, kira-kira ibu-ibu kalau dibelikan sesuatu sama suaminya, maunya beli apa? Bukan pasti itu. Udah kebayang. Yang paling senangnya itu emas itu. Tapi suaminya juga nggak kalah juga. Dia pergi kemana? Ke pasar, kemana? Ke tukang ikan, beli ikan emas. Yang penting ada emasnya. Nah, intinya apa? Intinya luaskan nafkah keluarga pada tanggal 10 Muharram. Boleh kita, ya. Tapi awas jangan sampai orang-orang. Nah itu salah satunya, gitu ya, salah satunya. Nah selanjutnya ibu-ibu semuanya, takut nggak keburu, kita akan kisahkan suatu kisah yang mana kisah ini salah satu dari keutamaan atau kejadian luar biasa pada tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Kalau dibacakan di sini semuanya ada 15 sampai 20 lebih. Ini kisah-kisah yang terjadi keistimewaan pada tanggal 10 Muharram. Kita satu aja dulu. Nanti tahun depan satu lagi, satu lagi. Ya, kita sampai nggak kita boleh gitu lagi. Mudah-mudahan Allah sampaikan. Amin. Nah, kita akan kisahkan tentang Nabi Nuh alaihi salam. Ibu-ibu semuanya, Nabi Nuh alaihi salam umurnya itu panjang, paling panjang di antara nabi-nabi yang lain, termasuk yang paling panjang itu sekitar 950 tahun, ada yang katakan sampai 1000 tahun. Tetapi setelah ratusan tahun mengajak kepada umatnya untuk beriman kepada Allah, itu hanya segelintir saja yang beriman kepada Nabi Nuh untuk beriman kepada Allah. Bayangkan ratusan tahun berdakwah, yang beriman hanya segelintir orang. Itu Nabi Nuh luar biasa selama ratusan tahun. Oleh itu begitu ya, Ustaz itu terjemah ayat kabur sih, ini Nabi Nuh. Makanya beliau salah satunya yang bergelar Ulul Azmi. Salah satu perjuangannya ratusan tahun. Nah, suatu ketika Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat kapal. Coba bayangkan, ini di Pakuban ini. Kemudian ini lagi cuaca panas ini, disuruh membuat kapal. Bikin kapal satu per hari ini. Coba kira-kira yang lain itu bakal ngecemooh pasti. Bakal ngecem. Hei Nabi Nuh, kenal? Lalu gede ayahnya pasti bakal itu mengejek terus. Kayak orang terjadi apa di sini terus ada yang pasti ngejek. Nah inilah yang terjadi, diejek Nabi itu karena bikin kapal, karena bikin kapal. Sampai suatu ketika ini supaya lebih cepat lagi, akhirnya selesailah kapal. Karena sudah selesai, kemudian Nabi diperintahkan oleh Allah untuk memasukkan semua makhluk hidup ke dalam kapal itu secara berpasang-pasang, dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Nyamuk masuk ke dalam, gitu ya, nyamuk kecil gitu ya.
Ustaz jangan nyamuk. Jangan ini, nyamuk itu membawa rezeki bagi produsen obatnya. Itu luar biasa, pegawainya banyak di obatnya. Gitu ya. Allah menciptakan sesuatu pasti ada hikmahnya, gitu ya. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, kemudian masuklah ke dalam kapal. Kemudian di dalam kapal itu ibu-ibu semuanya, setelah semuanya masuk, turunlah hujan dari berbagai arah, air dari bawah menyembur ke atas. Saking paniknya waktu banyak yang berlarian ke sana kemari. Tetapi Nabi beserta pengikutnya umatnya berada di atas kapal. Pernah dengar ibu ada anaknya Nabi, siapa namanya? Luar biasa ibu ini. Kenapa? Ada seseorang anak Nabi pernah dengar dipanggil oleh Nabi untuk masuk ke kapal. Coba ini tidak perlu dipercaya juga ya. Tapi ada penelitian di sini. Seorang profesor mengatakan begini. Jadi zaman dulu itu teknologinya sudah tinggi. Kenapa? Coba Nabi Nuh memanggil anaknya mau ke gunung, manggil gimana? Ternyata kata profesor itu dipanggilnya melalui handphone. Nah ini boleh dipercaya boleh tidak? Kenapa? Karena ini sejarah tidak akan menentukan kita beriman ini mas sejarah berapa. Kenapa? Karena dinolkan lagi oleh Allah. Karena banjir dinolkan lagi dari Allah. Karena jaraknya itu dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu panjang banget. Jadi teknologi nanti ini jadi dipakai telepon katanya gitu kan. Itu mah boleh dipercaya boleh tidak. Ibaratnya kalau zaman sekarang begini, wahai anakku kanan, cepat naik ke mobil, naik ke kapal, cepat naik, ini akan banjir. Mungkin orang zaman sekarang, anak zaman akan menjawabnya ini, tenang ayah, ini ada Google Map. Zaman sekarang gitu, ini ada Google Map. Di sana ada gunung yang sangat tinggi. Aku akan naik ke gunung itu. Itu mungkin bahasa sekarang ya. Dan akhirnya naiklah si kanan itu ke atas. Tetapi di sini hikmahnya bukan karena gunung yang tinggi, bukan karena apa, tapi perintah Allah, kerjakanlah di sana maka Allah akan menyelamatkan. Maka kadang-kadang logika jangan dipakai juga kalau hal-hal seperti itu. Ya, logika kadang-kadang jangan dipakai. Nah, ibu-ibu semua, ini ada suatu kisah sedikit, tapi di kitab itu tidak ada. Adanya di kitab-kitab Israiliyat. Apa itu kitab Israiliyat? Itu kitab-kitab Bani Israel, gitu ya. Ini agak sensitif sedikit, tapi ini adalah pelajaran bagi kita supaya kita paham kenapa selama ini ada hikmah tertentu di balik yang tidak boleh kita makan. Ini ada di kitab-kitab Israiliyat. Begini, dulu bayangkan ibu-ibu di kapal, di sana itu semua hewan ada. Bayangkan, itu selama 6 bulan berada di kapal. Ini bulan pertama masih aman, bulan kedua, bulan ketiga, ini yang mau buang air, ini si hewan ini gimana coba? Pasti di kapal itu. Lama-kelamaan menumpuk begitu. Lama-kelamaan menumpuk. Akhirnya bagaimana? Akhirnya Nabiullah Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah. Ya Allah, ini bagaimana solusinya? Begitu. Itu lagi di tengah kapal, di tengah lautan kayak begitu. Sealam dunia sudah tidak ada daratan, semuanya laut. Akhirnya Allah mengeluarkan dari satu ekor hewan, yaitu yang namanya punten dibalik namanya ya ibab. Saya nggak berani bilang ibab, gitu ya. Oh, ngerti semua ya ibab. Mengeluarkan
Kemudian ibab ini ternyata sukanya memakan kotoran-kotoran. Inilah dasar yang nggak boleh kita makan. Ilmu baru Bu ya. Tapi jangan bilang-bilang ke musrik ya. Gitu ya. Ini bagi kita. Karena apa? Sekarang ada yang mengatakan begini, Ustaz, kita itu tidak boleh makan ibab itu karena menurut kedokteran di dalamnya itu ada cacing pita. Kalau hanya itu alasannya, ternyata di sapi pun banyak. Di sapi yang kurang terurus pun banyak. Kalau pertanyaannya itu alasan yang logis dan masuk akal inilah sehingga Allah mengharamkan yang namanya ibab ini dari zaman dulu. Gitu ya. Tidak boleh dimakan karena di dalamnya itu yang dimakan itu kotor. Kantos ini, mudah-mudahan ilmu bagi kita. Nah, ibu-ibu sadayana, inilah gitu ya kisah Nabi Nuh alaihi salam berada di dalam bahtera. Hikmahnya apa? Ternyata hikmahnya bagi kita satu, kita jangan mengejek kepada orang lain yang melakukan hal-hal kecil. Contoh, Nabi itu pikir sehari mengambil kayu, hal-hal kecil itu jangan kita mengejek hal-hal kecil, karena justru hal kecil itu yang menyelamatkan kita. Begitu. Contoh amal kecil, amal yang kecil, umpamanya ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sahih. Itu Nabi itu melihat sahabat tidak punya apa-apa, kemudian dia tiap pergi kemana ada di depannya itu ada paku, bahasa kita ada ranting yang bisa membuat celaka dipinggirkan. Ternyata Allah menyukai luar biasa, hanya gitu ya, bukan hal-hal yang besar. Karena Nabi pernah bersabda begini, Allah lebih menyukai orang-orang yang terus-menerus atau istiqomah walaupun sedikit. Tapi ini bahasa begini, Allah lebih menyukai yang istiqomah tapi walaupun sedikit. Contoh, sedekah subuh sehari 1000 itu lebih disukai. Tapi terus main untuk mengurangi saya bangun setahun tapi lebih suka dengan seperti itu, kecil tapi terus suka terasa itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal kecil ini ibu-ibu dulu pernah kejadian di kitab diceritakan ini. Ada suatu raja, saya tidak tahu ini sudah diceritakan di sini atau belum, tapi diulangi lagi supaya memahaminya. Dulu ada seorang sultan ini sering beribadah, suka beribadah. Suatu ketika dia ingin membangun masjid, tetapi dia tidak mau ada campur tangan orang lain. Masjid ini ingin masjid nama, begitu bahasa. Jadi tidak boleh ada yang membantu, ada yang membantu justru dihukum. Para sultan ini, kalau di kita kan beda. Ayo siapa yang membantu gitu. Ini mah enggak, sultan kebalikan. Ini masjid tidak boleh ada yang membantu. Barang siapa yang membantu akan dihukum. Jadi kebalikannya. Kemudian sultan ini membuat semua pekerja diberi upahnya 10 kali lipat. Tidak boleh ada yang menyumbang sedikit pun. Luar biasa. Akhirnya dibikinlah masjid ini. Ternyata pas setelah selesai masjid ini si sultan ini bermimpi. Apa mimpinya? Dalam mimpinya si sultan ini ada sebuah masjid. Masjidnya itu, tetapi namanya bukan nama dia.
Namanya itu ada di sini disebutkannya itu tidak ada namanya ulama perempuan, Pulana, masjid Pulana. Itu si Sultan pas bangun itu marah. Kenapa saya yang sudah mengeluarkan uang ratusan juta miliaran bahasanya, kenapa masjidnya masjid orang lain? Padahal aku sudah melarang siapapun tidak boleh ada yang menyumbang ke masjid itu. Ini si Sultan itu karena marahnya itu pengawalnya cari nama si Pulana ini di mana. Bincang itu si Pulana ini di mana dicari sama pengawalnya. Tidak ada nama Pulana. Ternyata setelah dicari ada di pelosok sana ada seorang nenek-nenek. Jangan kayak ibu ya, ini mah di hidupnya ada seorang nenek namanya Pulana lagi Pulana. Kemudian itu ada nenek di sana namanya Pulana sama dengan yang Sultan impikan. Kata si Sultan panggil ke sini, dipanggil nenek ini, dipanggil ke depan Sultan. Kemudian disidanglah ini nenek. Wahai nenek, aku ingin bertanya. Kau tahu masjid ini? Ya tahu. Siapa yang buat? Kau wahai Sultan datang. Pertanyaannya, engkau membantu apa ke masjid ini? Kata nenek ini, aku gak bantu apa-apa. Kata si Sultan, nah aku ayah haram. Jadi nyala. Kenapa ada namamu di masjid ini? Si nenek bingung. Saya tidak melakukan apa-apa. Kemudian dipesanlah apa yang terjadi. Ternyata ingat si nenek itu dulu itu dia melihat kudanya ini di atasnya itu ada material, bahasa kitanya material yang hempel dan sebagainya dibawa sama kuda itu. Kuda itu kelihatan kecapean. Kemudian aku ambilkan minum dengan tanganku, aku berikan minum kepada kuda itu. Cuma itu saja. Ini Sultan dengan kurang aja. Dengan seteguk minuman ini bisa mengalahkan miliaran daripada si Sultan itu karena kesombongannya ini karena itu begitu. Ternyata Allah melihatnya tidak salah. Hal kecil Allah lihat. Maka jangan kita itu merasa indah kalau umpamanya ada kenceng, umpamanya harus saya bawa 1.000, malu saya bawa 1.000, jangan takut seperti itu gitu ya. Pas tinggal di luar tuh harus 100.000, jangan takut kalau balik ditutupan, supaya ditutupan. Kenapa? Supaya tidak terlihat oleh Allah, supaya tidak terlihat oleh manusia yang melihat Allah. Padahal bersahib tidak apa-apa. Menurut hadis Nabi, lebih baik memberi walaupun sedikit, tapi daripada pingin besar tapi tidak jadi memberi. Angkere badai sedekah tetos dari wajib 1 juta, mana itu? Kalau kayak gitu, maka walaupun sedikit, gitu ya. Nah, kamu ingin tadi menjadikan dari Ibu MC, maka diisi biasa atau biasa besar. Nah, itu hal-hal kecil, Bahkan suatu ketika, ini hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sahih. Saya harus bilang sahih, bukan sahih, ini sahih gitu ya. Suatu ketika Nabi lagi duduk bersama sahabat. Kemudian Nabi mengatakan sebentar lagi ahli surga akan datang. Akhirnya datang lewat kakek-kakek itu lewat sana. Sambil udah lusuh capek gitu, lewat. Kemudian besoknya Nabi dengan sahabat itu duduk lagi. Kemudian Nabi mengatakan lagi sebentar lagi ahli surga akan lewat. Ternyata kakek-kakek itu lagi datang lagi. Ini sahabat ini kenapa kakek-kakek? Hari yang ketiga Nabi duduk lagi, kemudian mengatakan sebentar lagi ahli surga akan lewat. Kakek-kakek itu lagi ya. Akhirnya sahabat ini ingin tahu apa yang dilakukan oleh si kakek-kakek ini.
Akhirnya sahabat ini berkata kepada kakek-kakek, wahai kakek, saya ingin ikut ke rumahku. Kenapa? Karena aku diusir dari rumahku. Ini berbohong sahabat karena ingin tahu amalan kakek-kakek ini apa. Ternyata di rumahnya itu selama 3 malam, pas malam, pas pagi, pas sore, pas malam, itu tidak ada amal yang spesial. Nggak ada yang spesial, pokoknya sholat 2 jam. Sholat biasa saja. Sholat 5 waktu pas beres, sunat, makan biasa. Cuma dengan makannya umpamanya 3 kali beres, makan biasa sendiri. Biasa nggak ada yang aneh. Ternyata sudah seminggu sahabat di sini akhirnya bertanya, wahai kakek, saya itu penasaran. Saya berbohong, sebetulnya tidak ada masalah di rumah. Saya itu ingin tahu kebiasaan kakek yang aneh itu apa. Ternyata si kakek mengatakan, aku tidak melakukan apa-apa, biasa saja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, saya biasa saja. Tetapi satu yang ini dari saya itu di hati tidak ada rasa dengki dan iri kepada orang lain. Itu saja. Jadi amalnya biasa saja, tapi hatinya bebas. Itu dia ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan hatinya bebas, tidak apa. Itu beramal. Jadi beramalnya itu sedikit tetapi sering, namanya istiqomah. Kemudian yang kedua, beramal biasa-biasa saja, tapi qalbunya tidak ada rasa iri dan bebas. Ada satu lagi, ini boleh yang mana ya kita masuk ke yang mana. Ada satu lagi, ini hadisnya sahih juga, paling tidak derajatnya di hasan. Suatu ketika sahabat datang ke Nabi, wahai Nabi, aku itu ingin protes. Apa protes? Ini kami itu tidak terlalu suka dengan si fulan. Sahabat yang itu tidak terlalu suka. Kenapa? Karena sahabat itu dia itu tidak punya, orang tidak punya, tapi kelihatannya gaya orang yang punya. Gayanya itu kayak nggak ada kesusahan, jadi nyantai. Ketika ngobrol sama sahabat tertawa begitu dan sebagainya. Ini kayaknya orangnya sombong, padahal dia tidak punya apa-apa. Ini Nabi kemudian ketika mau memanggil sahabat yang diceritakan ini, turunlah malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi, wahai Nabi, Allah menyukai sahabat yang diceritakan ini. Ternyata apa? Pas dipanggil oleh Nabi, wahai sahabat, kenapa engkau berlagak seperti itu? Kenapa engkau berlagak seperti itu? Sholatmu, sholat banget, cuma sholat terus segala. Yuk, akhirnya menjawab sahabat, wahai Nabi, aku itu orang susah, orang tidak punya. Ketika masuk Islam, aku ingin memperlihatkan kepada orang non-muslim teman-temanku yang dulu masuk Islam itu asyik gitu. Asyik di Islam itu nggak ada beban. Jangan sampai aku masuk Islam kelihatan sedih, kelihatan kehormatan bukan apa gitu. Karena orang-orang non-muslim makin nggak mau masuk Islam. Saya ingin memperlihatkan Islam itu enak asal. Nabi kemudian tersenyum, oh ini maksudnya. Ini dalilnya ke pengajian harus senyum. Jadi di pengajian jangan bikin dari masalah gitu. Perlihatkan kepada orang lain pengajian itu menyenangkan. Kenapa? Supaya nanti yang belum ngaji bisa merasakan pengajian itu datang. Jangan memperlihatkan terus dimana ya terus harus jangan begitu punya kurma gitu. Jadi terus makan misalnya kayak cantik dari Ustaz drama kepada itu aku boleh dan makin Korea. Ini boleh dipilih yang mana? Ini dalilnya ternyata. Tapi niatnya apa? Niatnya ingin memperlihatkan bahwa Islam itu
indah. Islam itu benar. Kasih kata bakal mulai seperti yuk. Tidak apa-apa, Bu. Itu saat itu Nah, kemudian ibu-ibu semuanya, ini kapalnya itu sudah 6 bulan berlayar. Akhirnya Nabi Nuh alaihissalam memerintahkan kepada Gagak dulu Gagak diperintahkan untuk mencari daratan. Gagak dibebaskan oleh Nabi, kemudian pergilah, bukan pergi ya, terbang gitu, terbang si Gagak. Ternyata si Gagak ini mungkin kalau zaman sekarang si Gagak ini adalah nenek moyangnya Bang Tohib. Si Gagak ini pergi ke Bali gitu ya. Lebih Bang Tohib itu kayak si Gagak gitu. Diperintahkan melihat, balik lagi nggak berbalik, ini pergi di ghosting, bahasa sekarang ya, di ghosting pergi. Ternyata si Gagak pas pergi melihat mayat-mayat itu makan mayat-mayat dan nggak mau balik. Nah ini yang tidak sesuai apa si Gagak namanya gitu ya. Akhirnya karena pulang-pulang, kemudian Nabi memerintahkan satu lagi merpati diperintahkan oleh Nabi untuk melihat daratan. Sudah adakah daratan? Akhirnya merpati pergi, terbang lagi. Si merpati balik lagi kalau merpati. Makanya sampai sekarang merpati begitu. Balik lagi merpati. Berarti yang balik lagi itu merpati. Nah, akhirnya Nabi Nuh mengetahui ada daratan, airnya sudah mulai surut. Sehubungan dengan itu ternyata makanan sudah mulai menipis. Akhirnya Nabi Nuh berlabuh di suatu bukit yang dinamakan dengan Bukit Zuhud. Tepat pada tanggal 10 Muharram atau yang kita sebut dengan Asyura. Pas turun dari kapal, ternyata belum ada tumbuh-tumbuhan, tapi perut lapar. Akhirnya bagaimana? Nabi memerintahkan kepada umatnya untuk mengumpulkan sisa-sisa makanan. Ternyata dikumpulkan, ada biji apa, dikumpulkan. Ternyata cuma dapat sedikit. Sedangkan umat ada banyak ini nggak akan cukup. Akhirnya Nabi Nuh memerintahkan untuk biji-biji dibikin bubur. Makanya sudah ada yang namanya bubur Asyura. Nah, dari sana dibikin bubur. Kemudian setelah itu dimakan oleh pengikutnya. Makanya sok ada di kampung-kampung bubur Asyura. Itu namanya tapakulan benar. Tapakulan itu kita mengikuti yang dulu, walaupun tidak sama dengan yang dulu. Sama seperti 1 Muharram, pas malam 1 Muharram itu minum susu. Walaupun susunya berbeda dengan susu zaman dulu, ketik susu ada beli di supermarket begitu ya. Itu tapakulan. Nah itu ada yang namanya bubur Asyura. Kalau sekarang bagaimana kita caranya? Nggak apa-apa, bubur apapun boleh. Bubur sumsum, bubur manado, bubur apa? Boleh. Apalagi kalau dikirim ke R54. Ada cekapnya terus kabur itu terus. Mudah-mudahan ayam manfaat. Ini masih ada sebetulnya, tetapi supados barokah kita mengikuti jadwalnya seperti itu. Insya Allah nanti ada kesempatan kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Ini sekarang komentar seperti biasa saat yang ditutup kurang salawat komentarnya dilihat satu salawat dengan doa sesama. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini pasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.